bahwa jika kita dihadapkan terhadap sesuatu hal, kita melihat orang yang berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan kita, dan kita kiranya bisa memberi nasihat, syukur bisa menghentikan. Itu hadisnya sudah populer ya, mangkana minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Jika kalian man ro'a minkum, man siapa orang, ro'a yang melihat, minkum di antara kalian. Minkum ini berarti apa? Sebagian di antara kalian. Ada orang berbuat maksiat, berbuat durhaka secara terang-terangan yang semestinya itu tidak boleh dilakukan, kita melihat, hendaknya fal yughayyirhu biyadi, bisa merubah, menghentikan. Kalau memang kita mampu, kita bisa, hal itu kita lakukan. Fa'ilam yastati fa'alaihi bi'an, fa'ilam yastati fal yughayyirhu bilisani. Kalau dengan kekuatan, dengan tangan nggak bisa, ya udah dinasihati, dikasih masukan, dikasih mauidhah hasanah. Kalau dengan lisan nggak bisa, fa'alai bil qalbi, didoakan. Sudah hatinya, minimal hatinya tidak rela, tidak mau, tidak setuju, tidak cocok orang berbuat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa berkenan hadir kembali di masjid dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh di tempat yang mulia ini. Semoga Allah memberikan keteguhan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, sehingga jika suatu saat Allah menghendaki kepada kita, sayang kepada kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Semoga kelak kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian,
Mari kita lanjutkan taklim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dan referensi kitab Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan surat Al-Maidah ayat 79. Al-Maidah 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhidallahu alaihim wa fil 'adabi hum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattakhadhuhum awliya ittakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Kanu la yatanahawna, mereka tidak saling mencegah. Ahli kitab, mereka ini berarti ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani. Layanha, mereka tidak mencegah ba'dhum, sebagian mereka, ba'dhan, dengan sebagian yang lain, an mu'awidati mungkarin, dari kebiasaan perbuatan mungkar, maksiat, dosa, fa'aluhu, yang mereka lakukannya, labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruk apa yang mereka perbuat. Fa'alahum hadza. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah terhadap perbuatan yang mungkar, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang. Ini lantaran kaitannya dengan ayat sebelumnya. Orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka dikutuk oleh Allah lewat mulut, lewat lisan para nabi mereka. Jadi kalau dianalogikan dengan bahasa sekarang, nabi-nabi pada zaman itu mengutuk keras, mengecam keras ya, lantaran perbuatan mereka yang senantiasa berbuat maksiat. Mereka melanggar perintah Allah, itu sudah melampaui batas. Kemudian dicegah para nabi mereka, dicegah para nabi, enggak dihiraukan, sehingga Nabi Daud, Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya itu mengecam keras atas tindakan mereka. Jadi
Kemudian atas kecaman para nabi tersebut Allah kabulkan permintaan para nabi. Akhirnya mereka pada dicoba oleh Allah dengan azab yang berat. Kenapa Allah menimpakan azab seperti itu? Karena apa? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Di antara mereka tidak mau saling mengingatkan. Ada orang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan mereka. Mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling mencegah. Walhasil, ayo berbuat maksiat, ayo berbuat dosa, ayo bareng-bareng. Nah, seperti itu. Karena apa? Itu sudah kebiasaan yang buruk yang sudah terjadi pada saat itu. Itu Nabi melihat kondisi seperti itu terhadap umat-umat yang dialami ketika Nabi menyampaikan wahyu Allah, ketika Nabi berdakwah untuk menyampaikan ketauhidan kepada mereka, sehingga Allah memberikan pernyataan labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ini menggambarkan bahwa jika kita dihadapkan terhadap sesuatu hal, kita melihat orang yang berbuat mungkar, berbuat dosa, berbuat maksiat di hadapan kita, dan kita kiranya apa? Bisa memberi nasihat, syukur bisa menghentikan. Itu hadisnya sudah populer Pak ya. Mangkana minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Jika kalian man ro'a minkum, man siapa orang, ro'a yang melihat, minkum di antara kalian. Minkum ini berarti apa? Sebagian di antara kalian. Umpamanya enggak ada orang pohon sekampung melihat semua, awalnya dari sebagian. Ada orang berbuat maksiat, berbuat durhaka, melanggar perintah Allah secara terang-terangan yang semestinya itu tidak boleh dilakukan. Kita melihat, fal yughayyirhu biyadi. Jadi perintah Nabi hendaknya fal yughayyirhu biyadi, bisa merubah, menghentikan. Kalau memang kita mampu, kita bisa, hal itu kita lakukan. Fa'ilam yastati fa'alaihi bi'a, fa'ilam yastati fal yughayyirhu bilisani. Kalau dengan kekuatan, dengan tangan nggak bisa, ya udah dinasihati, dikasih masukan, dikasih mauidhah hasanah. Kalau dengan lisan nggak bisa, fa'ilam yastati fa'alaihi bil qalbi, didoakan. Sudah hatinya, minimal hatinya tidak rela, tidak mau, tidak setuju, tidak cocok orang berbuat seperti itu. Tapi merubah kemungkaran, maksiat, perbuatan jahat, orang yang melanggar perintah Allah, kita hanya bisa mendoakan dalam hati, mendoakan dari jauh. Itu apa? Emang adaful iman kita kurang apa? Iman kita lemah. Maksudnya lemah gimana? Nggak bisa berbuat banyak. Ya, khawatirnya seperti ayat ini. Mereka dilaknat oleh Allah, diadab oleh Allah seperti umat-umat sebelum Nabi Muhammad, lantaran mereka mengerjakan perbuatan mungkar, perbuatan maksiat
tidak saling mencegah, malah sepakat dilakukan rame-rame. Taro ya Muhammad, taro engkau melihat wahai Muhammad. Jadi ini ayat tersebut Nabi Muhammad melihat secara langsung, melihat secara real di hadapan Nabi kejadian yang dialami Nabi pada saat itu. Kasiran kebanyakan minhum dari mereka yatawallawna ay ta'awanu, mereka saling membantu siapa? Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahli Makkah, dari ahli Makkah, ba'don benci, bukan ba'don ya, ba'don ini hampir sama, ba'don sama ba'don. Kalau ba'don sebagian, kalau ba'don kebencian. Laka kepada engkau, labi sama qaddamat, sungguh amat buruk sesuatu qaddamat yang sudah mereka lakukan, lahum kepada mereka, anfusum diri mereka, minal amali dari amal perbuatan, lima'atim untuk persiapan kelak hari akhirat mereka, al-mujibu yang sudah menjadi kewajiban lahum kepada mereka. Akibat perbuatan larangan, maksiat, durhaka, kemungkaran mereka terhadap perintah agama sudah mereka lakukan. Karena apa? Katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru, kebanyakan mereka orang-orang yang membenci Nabi, orang-orang yang membenci agama Islam, orang-orang yang membenci terhadap dakwah Nabi, yaitu mereka sudah sekongkol antara orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sama orang-orang kafir sebelum kehadiran Nabi. Aslinya apa? Orang-orang kafir Yahudi pada saat itu, antara orang-orang kafir dan orang-orang musyrik Quraisy, penduduk Mekah, orang yang sekitar Nabi, mereka saling membantu membenci Nabi dan membenci agama Islam pada saat itu, sehingga mengundang murka Allah, an sakhitallahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. Kalau Allah sudah murka, Allah sudah benci terhadap mereka, Allah murka terhadap mereka karena kebencian Allah timbul lantaran mereka tidak melaksanakan perintah Allah, alias mereka melanggar perintah Allah. Allah murka terhadap mereka di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat kelak. Kalau di akhirat, wa fil adzabihum khalidun, nanti di akhirat Allah akan memberikan azab, wa fil adzabi, dan mereka akan melaksanakan siksa, hum bagi mereka khaliduna, kekal. Ini gambarannya, berarti orang-orang yang membenci agama Allah, orang yang membenci Islam, orang yang membenci terhadap syiar-syiar Islam, mereka akan mendapatkan murka dan kutukan, laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalimat itu sering tertuang dalam kalimat sering kita baca,
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang beri nikmat? Para nabi, para orang-orang soleh. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Siapakah orang yang dimurkai? Di situ tafsirannya dalam surat Al-Fatihah yang dimaksud al-maghdub, ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa itu al-maghdub? Ayil Yahudi, atau orang-orang yang mewarisi sikap dan watak seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah apa? Orang yang senantiasa membenci terhadap Nabi Muhammad, membenci terhadap Islam. Siapakah orang-orang yang membenci terhadap Islam, alias siapakah orang-orang yang menjadi musuh Islam, menjadi musuh orang-orang yang beriman kepada Allah? Tentunya yang pertama adalah iblis. Tentunya iblis ini adalah apa? Yang menjadi orang-orang mukmin yang pertama kali. Walatat, sehingga Allah memberikan gambaran, memberikan peringatan kepada kita, walatat tabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Walatat tabi'u, janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduun, sebagai musuh, mubinun, yang nyata. Karena setan adalah menjadi musuh kita yang nyata, jelas-jelas menjadi musuh kita. Kalau sudah menjadi musuh kita, lawan kita, jangan kita ikutin langkahnya. Karena setan adalah makhluk yang dikutuk, dilaknat oleh Allah. Yang pertama kali adalah setan, alias iblis. Itu adalah musuh Islam, musuh orang-orang yang beriman. Yang kedua, siapa itu musuh orang yang beriman? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sampai hari kiamat mereka adalah menjadi musuh orang yang beriman. Karena apa? Sampai hari kiamat mereka selalu menginginkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah menjadi kawan mereka, menjadi masuk terhadap agama mereka. Yang ketiga, orang-orang Nasrani. Yang keempat, orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik, semuanya itu adalah orang-orang yang musuhi orang yang beriman. Tapi dengan catatan mereka terus terang sejak musuh kita, dengan terus terang. Kalau mereka musuhi kepada orang-orang beriman secara terus terang, harus kita harus kita tangkis, kemudian kita lawan dengan dengan penolakan yang keras. Tapi kalau kebencian mereka itu tersimpan, tidak dikeluarkan, ya udah. Kalau hanya disimpan dalam hati. Karena Islam mengajarkan selantiasa saling menghargai, namanya toleransi. Selama mereka tidak mengganggu, harus kita hormati. Karena ajaran Islam, berbuat baiklah kepada siapa saja, walaupun terhadap orang yang tidak seakidah dengan kalian. Kalau mereka berbuat baik, kita harus berbuat baik. Kata Nabi, yaqulu la tarud
sa'ila walau kana kafiron. La taruddus sa'ila, kalian jangan menolak orang yang minta bantuan terhadap kalian walau kana kafiron, biarpun dia itu orang kafir. Jadi umpamanya ada orang yang minta pertolongan, perlu bantuan kita dimanapun berada, Islam mengajarkan walau kana kafiron, kalau mereka minta tolong, minta bantuan siapapun jangan ditolak walau kana kafiron. Itu apa, sabda Nabi. Faqala rajulun minas sahabati, kemudian disanggah oleh para sahabat pertanyaan. Faqala, maka bertanya rajulun, seorang laki, minas sahabati, dari para sahabat, ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa min amwalina ilal kufar? Faqala na'am, apakah kalau mereka minta bantuan kepada kita kemudian kita memberikan sedekah kepada orang kafir dari harta benda kita, apa boleh ya Rasul? Faqala na'am, Nabi mengatakan boleh, kalian merogoh kantong memberikan apa, sekedar bantuan infak kepada mereka, na'am, boleh. Innahu khalqun min khalqillahi ta'ala, karena mereka itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi itu manusia. Kemudian di awal surat Al-Maidah ayat 2, ya ayyuhan nasu la tuhillu sya'airallah, wahai manusia, yang diperintahkan manusia bahkan hanya bukan orang yang beriman, jangan kalian melanggar syiar-syiar agama Allah. Syiar-syiar agama Allah, maksudnya di dalam syiar-syiar agama Allah itu jangan sampai melanggar untuk hal-hal yang mengarah terhadap syiar Islam, syiar agama Allah, jangan kamu langgar. Di antara syiar-syiar agama Allah ya termasuk umpamanya ada acara peringatan, acara yang lain dalam rangka menghidupkan agama Allah, jangan dilanggar. Awal hasil umpamanya ada orang acara peringatan dalam rangka mensiarkan agama Allah, kemudian kita larang, kita ganggu, dosa. Kemudian wala syahrul haram, begitu juga jangan mengganggu bulan-bulan yang mulia, termasuk bulan Ramadan, hari-hari besar yang lain. Di situ adalah apa? Hari yang mulia, bulan yang mulia, hari yang mulia adalah hari Jumat. Bulan yang mulia termasuk bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, Idul Fitri, Idul Adha, Muharram, itu adalah hari-hari atau bulan yang mulia, jangan diganggu. Kemudian walal hadiah, jangan mengganggu hewan-hewan yang dipersiapkan untuk kurban, itu juga jangan diganggu. Itu menggambarkan apa? Kita menghargai, kita toleransi terhadap, bukan hanya terhadap hewan pun kita harus punya toleransi, jangan dia sakitin, jangan engkau ganggu, dia dipersiapkan untuk apa, menjadi hewan korban nanti, jangan diganggu. Kalau jangan diganggu berarti kasih makan, dipiara. Walal qalaid, dan hewan-hewan yang sudah diberi tanda untuk dijadikan korban. Kemudian terusnya ayat wala amina min baitil haram, jangan engkau ganggu orang-orang yang apa, mengunjungi rumah Allah Baitul Haram pengennya aman. Wala amina di dalam alat surat Al-Maidah ya wala
Bang, surat awal surat Maidah kita cari dulu. Wala aminal baital haram, jangan engkau ganggu orang-orang yang ingin datang ke Masjidil Haram, pengen nyaman diganggu. Begitu juga ke masjid-masjid yang lain, orang yang mau datang ke masjid dalam rangka ibadah, sholat jamaah, taklim, kalian ganggu, kalian halang-halangi. Allah membenci terhadap itu. Mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan anugerah dan keridhaan dari Tuhannya, dari Allah, mengharapkan berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau umpamanya ada orang-orang yang mempunyai niat yang tidak baik kepada kita seperti itu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin, seandainya ada orang seperti itu, Islam Al-Quran menyampaikan jangan kau jadikan, seandainya ada orang yang membenci terhadap kalian seperti itu, wala yajrimannakum sana'anu qaumin, jangan engkau jadikan kau benci terhadap kaum ang saddu anil masjidil harami anta tatu, kalau umpamanya ada orang yang mengganggu kalian untuk melaksanakan perintah Allah, menghidupkan rumah Allah, menghidupkan Islam di tengah-tengah lingkungan kita, mereka menghalangi kita seperti itu. Antak tatu, kalian boleh membenci tapi jangan sampai kelewat batas, apalagi kita berbuat kontak fisik secara berlebihan. Al-Quran tidak membolehkan. Akhirnya apa? Nah, ini timbul toleransi, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling menolong, wa ta'awanu alal birri, terhadap perbuatan yang baik, terhadap siapa saja, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi terhadap siapa saja, termasuk tolong menolong terhadap orang-orang yang ahli kita, pada kawan kita, tetangga kita, walaupun mereka beda agama, beda keyakinan. Tolong menolong di samping terhadap perbuatan yang baik, wat taqwa, tolong menolong membantu dalam hal yang mengharapkan untuk ibadah kepada Allah. Itu anjuran agama. Kemudian terusnya hadis tadi, wa inna sadaqata la taqa'u fi yadir rahman, karena sedekah yang kalian keluarkan itu terhadap orang yang tidak beriman, terhadap orang kafir, la taqa'u fi yadillah, akan sampai di hadapan Allah yang Maha Rahman, walhasil tetap mendapat pahala. Jadi intinya kita membantu menolong terhadap orang kafir itu tetap mendapat pahala. Walau kanu yu'minu billahi wan nabi, walau kanu, dan jika mereka yu'minu billah, mereka beriman kepada Allah, wan nabiyyi, dan nabi ayy Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, wama, dan beriman ma terhadap suatu unzila yang diturunkan ilahi kepada Nabi Muhammad, mata khodulum, mereka tidak menjadikan ayil kufar terhadap orang kafir auliyaan sebagai pelindung, sebagai pemimpin, walakinna kasiron,
tetapi kebanyakan minum dari mereka fasikuna durhaka ay kharijuna anil iman, walhasil menyimpang dari iman mereka. Ini firman Allah dalam Al-Maidah ayat 80. Walaupun mereka beriman kepada Allah, percaya kepada engkau Muhammad, karena mereka apa? Tiap hari sudah terkontaminasi, sudah kena pengaruh orang-orang yang tidak beriman. Akhirnya mereka walaupun beriman kepada Allah, mereka membaca syahadat, ikrar, mengucapkan kalimat tauhid, tetapi karena mereka tiap hari kena pengaruh orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tetap mereka berbuat durhaka, berbuat maksiat. Lantarannya apa? Imannya kurang menancap, imannya kurang tertanam, nanam imannya kurang kuat. Walhasil sehingga mereka kena pengaruh yang buruk dari perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini gambarannya, di hati kita ada iman kepada Allah, kepada Nabi, iman terhadap Al-Quran itu adalah wahyu Allah, tapi iman tersebut kurang kokoh kita tancapkan dalam hati kita, sehingga kita mudah kena pengaruh perbuatan yang melanggar perintah Allah. Itulah yang mengundang an sakhitallahu alaihim fil adab, mengundang murka Allah sehingga orang tersebut berbuat maksiat yang nanti akan merasakan azab kelak di hari kiamat. Karena kebanyakan di antara mereka beriman, tapi imannya kurang tajam, kurang nancap, sehingga apa? Katsiran minhum fasikun, mereka banyak yang berbuat durhaka. Pengertian fasik itu mereka beriman tapi masih banyak berbuat dosa, gampang berbuat dosa. Walaupun berbuat dosa, karena umat Muhammad sudah diberikan janji oleh Allah bahwa ada seorang mufassir mengatakan, seorang ulama mengatakan, walaupun keingkaran mereka, ya, dosa mereka 99%, imannya tinggal 1%. Itu berarti kan banyak dosanya. Jadi seakan-akan itu dia nggak pernah ibadah, hanya iman, percaya kepada Allah dan Rasul, tapi ibadah tidak pernah dilakukan. Ibadah nggak pernah dilakukan, kemudian perbuatan dosa terus dilakukan. Walaupun seperti itu, walaupun hanya 1% yang tertanam dalam hatinya, insya Allah orang-orang seperti itu masih diakui umat Muhammad, tetap masuk ke dalam rahmat Allah kelak di hari kiamat. Tapi itu nanti giliran yang paling belakangan, yang paling belakang. Jadi antrinya paling belakang. Jadi ibaratnya orang mau ngantri beli pom bensin, yaitu mungkin yang nomor keberapa gitu. Kharijuna anil iman. Nah, mereka menyimpang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan memberikan dukungan atau dukungan terhadap orang-orang yang beriman, wala tahinu wala tahzanu, kalian jangan lemah, jangan susah. Wa antumul a'launa,
kalian adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam sampai titik akhir ajal kita, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak dari hamba Allah seminggu yang pokoknya minggu ini sebesar Rp500.000 hasil proposal lewat Bapak Azizan 307.000. Kemudian infak dari hamba Allah tanggal 23 1 juta. Semoga infak dan sedekah yang diberikan kepada Masjid Al-Ikhlas dalam rangka pembangunan renovasi masjid, semoga hamba-hamba Allah tersebut diberikan ganti oleh Allah dengan ganti rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya kita doakan pula kepada Bapak jamaah sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah di pagi ini. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fatahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzarikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil rizqi wa ahlil qur'an wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.